video kali ini aku mau share pengalaman aku kepada teman-teman tentang aturan nafas. tahu nggak sih? Nah, atur nafas ini benar-benar berpengaruh banget, bukan cuman pada orang dewasa. Ternyata anak-anak juga merasakannya. Jadi gini ceritanya. Aku itu setiap memulai pembelajaran berusaha sebisa mungkin untuk mengkondisikan dulu nih, gitu kan. Jadi ada momen dimana anak-anak murid aku ini susah banget di umurnya. Yang satu nendang-nendang berantem. Terus yang satu ngata-ngatain. Sebenarnya kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena kita nggak tahu ya kondisi anak ketika datang ke sekolah itu. Ada yang kondisinya mungkin habis nangis di rumah, ada yang kondisinya lapar. Nah, dalam proses atur nafas ini ternyata bisa membuat murid aku merasa tenang dan rileks. Proses atur nafas di kelas 2 SD itu tuh nggak mudah ya teman-teman. Nggak ketika teman-teman harus duduk rapi, ayo duduk. Terus ada yang duduknya rileks tuh kayak yang langsung begini, dia angkat kaki terus begini, tapi dia rileksnya begini. Ada juga yang rileksnya gini, bu aku mau rileksnya begini gitu kan. Pokoknya anak-anak macam-macam. Jadi kita benar-benar harus, yang ibu maksud rileks itu adalah gini ya anak. Pertama, kondisikan posisi duduk anak-anak itu benar-benar yang sesuai yang kita mau gitu kan. Jadi kita tuh kasih contoh dulu gitu. Ini duduk yang baik tuh seperti ini ya. Yang ibu maksud duduk rileks itu seperti ini ya anak-anak gitu kan. Ketika kita sudah memberikan contoh bagaimana cara duduk yang oke, baru kita kasih tahu aba-abanya dulu nih. Belum kita masuk ke poin inti, kita kasih contoh dulu gitu. Kita kasih contoh duduk yang baik, terus bagaimana proses pernafasannya. Misalnya aku tuh ngasih hal yang sederhana dulu aja deh. Kita nggak usah yang ke tingkat dewasa ya, seperti meditasi ya. Ini meditasi anak-anak dulu. Jadi alhamdulillah berhubung di kelas aku itu Islam semua, jadi aku mengajak anak-anak ketika proses atur nafas, tarik nafas itu ditahan, dan aku beri aba-aba ke anak-anak tuh untuk istighfar 3 kali di dalam hati. Ketika sudah istighfar baru dibuang lewat mulut gitu ya. Karena kondisi anak-anak ini kan nggak separah seperti orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan kita tarik nafas, rasakan udara yang masuk dari perut, dada, ke kepala, terus dikeluarkan ke lewat mulut, dikeluarkan lewat mulut. Nah kalau anak-anak kan kita kasih yang basic aja. Dia udah tahu bagaimana tarik nafas dan buang nafas yang bener aja, itu udah oke banget loh guys. Jadi tarik nafas dari hidung, saya bilang gitu kan. Terus istighfar dalam hati 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan buang dari mulut. Buangnya pelan-pelan ya anak-anak, saya bilang gitu kan. Nah ketika dia sudah bisa mengaplikasikan seperti itu aja, menurut saya udah oke banget. Ada yang tarik nafas terus kecik-kecikan, ada yang disuruh merem tapi masih gini-gini gitu kan, ada yang disuruh merem tapi masih melek karena ngeliat gurunya melek gitu kan. Gitu deh pokoknya anak-anak ya. Tapi memang harus bertahap sih, emang nggak bisa langsung kita sekali ajarin tuh langsung bisa, enggak. Tapi alhamdulillah murid saya ketika saya ajarkan seperti itu di semester 2 ini, mereka tuh udah tahu, oh cara atur nafas tuh seperti ini nih gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Jadi saya bilang atur duduk yang rapi, tarik nafas, buangnya di dalam mulut. Setelah kamu sudah istighfar 3 kali di dalam hati, astagfirullahaladzim, 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 dan buang gitu. Dan saya akan melakukan hal tersebut mungkin 5 kali pernafasan atau 6 tergantung kondisi anak-anak. Kalau misalkan kondisinya kayaknya nggak terlalu ribet banget nih atau tidak terlalu berat, biasanya cuma 5 kali aja gitu. Kalau misalkan sekiranya agak berat, biasanya saya sampai 10 kali. Atau biasanya ketika udah atur nafas itu, biasanya saya ajak mereka healing dulu nih. Nah, biasanya proses healingnya aku terapkan ke anak-anak tuh seperti ini. Coba duduk yang tenang. Ketika kamu duduk yang tenang, coba kamu atur nafas dulu. Ketika sudah atur nafas nih,
kita rasa dan kita lihat kondisinya sudah oke, anak-anak sudah menikmati, baru kita ajak healing nih. Coba bayangin di kaki kalian ini ada air yang mengalir pelan tapi dingin sekali. Depan kamu ada air mancur air terjun yang mengalir dengan deras namun tetap tenang. Di situ ada burung-burung yang berkicau, ada daun-daun yang kamu lihat berayun-ayun karena semilir angin, dan kamu merasakan semilir angin yang begitu sejuk dan lembut. Ketika kamu menikmati suasana, kamu rentangkan tangan kamu dan tiba-tiba kamu melihat ada yang menggelitiki kaki kamu dan ternyata ikan. Nah, ikannya warna-warni anak-anak. Percaya deh, ketika proses hal itu dilantunkan dengan hikmat, tenang, dan kondisi yang sudah rileks, itu tuh anak-anak tuh ada yang cerita, "Bu, ikannya warna-warni." Ada yang ketawa-tawa, ada yang gitu. Ini serius deh. Dan ketika mereka sudah selesai nih proses healingnya itu tuh anak-anak ada yang bilang, "Bu, tahu nggak, Bu? Tadi tuh aku ngeliat ini, Bu, tahu nggak? Tadi seneng banget aku." Dan percaya ketika lagi proses healing itu ada yang tiba-tiba senyum sendiri, ada yang tiba-tiba merasa dingin gitu, padahal suasananya lagi panas gitu. Karena siang hari gitu dan di kelas kami itu tidak ada AC gitu. Dan percaya hal itu bener-bener worth it itu. Jadi ada murid aku tidak rekam waktu itu. Jadi murid aku ada yang bilang gini, "Bu, perasaan aku jadi lega, Bu." Padahal tadi dia habis berantem nih sama temennya, pokoknya habis nangis berderai-derai air mata gitu kan. Akhirnya aku ajak healing aja gitu kan. Mereka bilang, "Bu, perasaan aku jadi lebih tenang, perasaan aku jadi lebih lega, Bu. Bu, aku jadi rasanya pengen tidur, Bu, ngantuk." Nah, ketika sudah masuk ke poin itu, tandanya proses healing kita tuh udah nyampe ke tahap relaksasi. Berarti mereka sudah enjoy. Dan ketika sudah di tahap itu, kita memasukkan pembelajaran itu rasanya lebih mudah. Dan anak-anak lebih bisa diatur. Memang dalam proses melakukan hal seperti itu, tentunya poin utama adalah gurunya harus rileks juga gitu ya. Kadang ada satu momen, namanya guru itu juga manusia. Kadang ada proses kita tuh kayak lagi nggak mood karena ada beberapa problem gitu, tapi diusahakan memang kita sebagai guru juga harus waras gitu kan. Dan ketika kita sudah waras, kita bisa mengaplikasikan hal itu kepada anak-anak, dan percaya deh, kita jadi lebih mudah mengkondisikan kelas dan materi pembelajaran juga bisa lebih mudah masuk. Apalagi ditambah di penutupan proses healing itu, kita kasih afirmasi dan motivasi positif ke anak-anak murid kita. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar proses healing kayak gitu, nanti komen aja di kolom komentar, jadi aku bisa semangat buat videonya lagi. Mungkin cukup sekian pengalaman aku dalam memberikan informasi tentang atur nafas dan dampaknya seperti apa kepada anak murid aku. Ya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.